Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari protista. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kingdom fungi. Kita masuk ke materi fungi. Ibu mau tanya dulu, mengapa kingdom protista itu tidak masuk ke dalam kelompok fungi? Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, coba karena protista memiliki struktur tubuh dan cara produksi yang sama dengan jamur. Oh gitu. Terus ibu mau tanya lagi, karakteristik protista itu seperti apa? Terus apa yang membedakannya dengan jamur? Protista memiliki zigot yang dapat bergerak atau motil, sedangkan jamur tidak memiliki zigot yang dapat bergerak atau motil. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu untuk mengidentifikasi ciri-ciri umum divisil jamur, bisa menjelaskan dasar pengelompokan jamur, bisa mendeskripsikan perbedaan dari macam-macam jamur, dan bisa mendeskripsikan cara reproduksi jamur. Nah, di sini ada gambar-gambar jamur. Jamur itu bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk payung, ada yang berbentuk bulat, dan ada juga yang berbentuk pipih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri umum dari fungi atau jamur. Yang pertama bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Yang kedua tidak memiliki klorofil atau bersifat heterotrof. Yang ketiga itu multiseluler. Yang keempat beberapa memiliki zat warna. Yang kelima mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Yang keenam bentuknya bermacam-macam. Dan yang terakhir dinding sel tersusun atas zat lipid. Nah, struktur dan fungsi tubuh. Struktur fungsi tubuh dari fungi itu tersusun dari hifa. Apa itu hifa? Hifa itu benang-benang halus. Dan yang kedua itu septum atau septa. Itu berarti sekat atau dinding. Yang ketiga ada hifa senositik, yaitu hifa yang tidak berseptum. Yang keempat ada miselium atau miselia, yaitu hifa yang bercabang membentuk anyaman. Yang kelima miselium vegetatif, yaitu untuk menyerap makanan. Yang keenam ada miselium generatif, yaitu menghasilkan spora. Dan yang terakhir ada haustorium atau haustoria, yaitu bagian ujung hifa. Cara hidup dari fungi itu yang pertama ada heterotrof. Nah, yaitu dia itu merupakan saprofit, jadi dia memperoleh zat organik dari sisa organisme mati, misalnya daun-daun, kertas, dan bangkai. Nah, contohnya itu ada jamur Gymnophilus, bentuknya seperti ini. Warnanya kecoklatan dan hifanya ini terlihat banget, terus berbentuk payung. Nah, yang kedua ada bersifat parasit. Jadi jamur itu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain. Nah, contohnya itu Ustilago. Kalian pernah lihat ini enggak? Pernah? Pernah? Kok agak
simbiosis. Nah, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misalnya dalam membantu proses pengambilan mineral dari tanah. Nah, ini berarti simbiosis mutualisme. Misalnya mikoriza. Habitat jamur itu ada di darat dan di laut, di tempat yang lembab, mengandung zat organik, dan lingkungan yang asam atau manis. Nah, reproduksi jamur itu ada dua. Yang pertama reproduksi aseksual, dan yang kedua itu ada reproduksi seksual. Nah, kalau reproduksi aseksual itu membutuhkan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler saja. Nah, pemutusan benang atau limfanya itu juga pada jamur uniseluler. Berarti kalau di multiseluler itu tidak ada fragmentasi miseliumnya. Nah, yang ketiga ada pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada jamur multiseluler. Nah, ini berarti yang multiseluler itu pembentukan melalui spora. Spora aseksualnya itu berupa sporaniospora, yaitu dihasilkan dari pembelahan mitosis sel dalam kotak spora atau sporanium yang terdapat pada ujung sporaniofor atau struktur yang mendukung sporaniofor. Nah, yang kedua itu ada conidiospora, yaitu dihasilkan dari pembelahan mitosis sel pada ujung conidiofor atau kedua itu ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual itu pembentukan sporanya dihasilkan secara sigami atau penyatuan sel atau limfa yang sangat berbeda jenis. Nah, klasifikasi berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Nah, sumber penghasil sporanya itu ada sporanium, ada conidium. Nah, contohnya seperti ini, seperti mic ya. Nih. Kalau conidium itu kayak rambut-rambut ini dinamakan conidiospora. Lanjut kita ke materi pengelompokan jamur. Nah, pengelompokan jamur ini terdiri dari tiga. Yang pertama zygomicota, contohnya Mucormutedo, dan Ascomycotina, contohnya hamil, dan Basidiomycotina, contohnya itu jamur jerami, atau disebut dengan Volvariella volvacea. Nah, ciri-ciri dari Zygomicota itu limfanya tidak bersekat, dinding selnya terdiri dari zat titin, terus bersifat saprofit dan parasit. Reproduksi seksualnya dengan zygosporanium, reproduksi aseksualnya dengan sporaniospora. Jadi Zygomicota ini reproduksinya terjadi dua, seksual dan aseksual. Kalau seksualnya menggunakan zygosporanium dan aseksualnya menggunakan sporaniospora.
Rhizopus stolonifer. Nih bentuknya seperti ini. Yang kedua itu ada Ascomycotina. Ciri-cirinya nimfa tidak bersekat, ada yang berinti satu dan banyak, bersifat saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichens. Reproduksi aseksualnya dengan ascus membentuk ascocarp. Reproduksi aseksualnya dengan conidium. Nih, contoh pada reproduksi seksual pada Ascomycotina. Coba kalian pahami terlebih dahulu sebelum lanjut pada materi. Udah? Nah, ini macam-macam bentuk-bentuk conidium. Seperti mic buat karaoke. Nih. Seperti kayak bunga kates. Nah, itu contohnya Aspergillus flavus, ada Penicillium. Nah, kalau kayak gini bentuknya itu dinamakan Cladosporium. Dan seperti ini kayak ada kunjuknya sedikit, itu disebut Hyalothora. Bentuk-bentuk Ascocarp. Bentuknya seperti ini. Lanjut ke divisi Basidiomycotina. Ciri-cirinya itu hifanya bersekat, ada yang berinti satu dan dua, bersifat saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan dan membentuk mikoriza. Terus reproduksi seksual dengan Basidiospora dan dibentuk di dalam basidium. Sedangkan reproduksi aksesualnya itu dengan Polydiospora. Nah, ini contoh Basidiocarp pada Basidiomycota. Struktur jamurnya seperti ini. Yang dinamakan nimfa atau benang-benang itu yang ini. Selanjutnya itu divisi Deuteromycota. Sifatnya itu parasit, lalu hifa yang bersekat, disebut fungi imperfecti. Apa itu imperfecti? Jamur tidak sempurna. Yang keempat itu reproduksi asexualnya dengan membentuk Corydiospora. Nah, manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia yang pertama itu ada Zygomycota. Nah, macam-macam Zygomycota itu ada banyak jamurnya. Yang pertama ada Rhizopus oryzae, yaitu yang berfungsi pada tempe. Dalam pembuatan tempe itu kan seperti ada jamur-jamur yang keluar itu ya, yang berwarna putih, itu namanya jamur Rhizopus oryzae. Nah, yang kedua ada Rhizopus
kelima ada Mucormucedophilobolus, yaitu saprofit pada kotoran hewan. Jadi ini itu hidupnya pada kotoran hewan seperti sapi, kerbau, mereka hidup di situ. Terus contoh yang terakhir itu ada Mucor javanicus, yaitu pada tape. Nah, yang bagian Ascomycota itu ada jamur Saccharomyces cerevisiae, yaitu ragi. Terus kalau di roti buat pengembang itu kan menggunakan ragi. Nah, itu juga ada kurang ada nih. Skip. Oh, enggak usah. Kurang ada nih. Itu jamur yang membuat roti itu terlebih enak. Nah, yang kedua itu Saccharomyces tua. Nah, ini terdapat ada tua. Kan rasanya agak aneh itu kan. Itu kan pembusukan dari tape. Jadi tua itu banyak jamur-jamur yang berfungsi. Nah, yang ketiga itu Penicillium notatum dan P. Chrysogenum, yaitu menghasilkan antibiotik. Ada juga Pentameriti dan P. Metueforti, itu mengharuskan keju. Aspergillus levi pada kecap. Aorizae itu untuk samping. Neurospora kasa dan Encyclophila itu membuat lontong. Jadi kalau pada orang juga itu sebenarnya prosesnya hampir sama dengan tempe yang berwarna putih. Cuma mereka itu pembedanya hanya dengan rasa. Nah, jamur juga ada juga yang tidak menguntungkan seperti Aspergillus fumigatus, itu menyebabkan penyakit paru-paru burung. Aspergillus niger bukan ya? Aspergillus flavus itu untuk racun aflatoksin. Nah, kalau Aspergillus niger itu malahan untuk menjernihkan sari buah. Nah, yang ketiga pada Basidiomycota. Nah, yang ketiga ada divisi Basidiomycota. Nah, itu jamurnya juga ada banyak. Yang pertama ada Volpariella volpacea yang dapat dimakan, Auricularia, Auricula, dan Apolyptica yang dapat dimakan. Agaricus capetes juga dapat dimakan. Kalau yang buat bahan obat-obatan itu bernama Ganoderma aplanatum dan Polyporus gingaetum. Sedangkan Ustaligomaides atau parasit itu pada jantung dan kulit. Nah, yang keempat itu ada Deuteromycota. Itu jamurnya ada Epidermophyton flocosum, itu menyebabkan penyakit kaki atlet. Jadi kalau atlet itu kan mereka banyak beraktivitasnya, kalau kurang dijaga itu tumbuhnya jamur Epidermophyton flocosum.
Bukan cuma atlet sih sebenarnya, kalau kita juga banyak aktivitas tapi tidak memperhatikan kesehatan juga bisa terjadi. Ada juga Sclerotium rawsi, yaitu penyebab penyakit busuk pada tanaman. Dan yang ketiga ada Fusarium, itu menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Nah nih contoh jamur yang pada kaki. Jadi kakinya akan berubah menjadi seperti ini, yang disebabkan oleh Epidermidon floocosum. Nah, ini di sini ada banyak contoh jamur. Yang atas ini jamur sutek, dan ini jamur merah. Ini juga dapat dimakan, jamur tiram apalagi ya. Materi yang pertama materi terakhir itu tentang simbiosis mutualisme jamur. Nah yang pertama itu ada pada lutut kerak. Nah itu merupakan simbiosis jamur, yaitu untuk Ascomycota, Basidiomycota dengan mikroorganisme fotosintetik. Nah yang kedua dengan Mycorrhiza, yaitu merupakan simbiosis jamur untuk Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Nah yang ini itu lisen atau lumut kerak. Nah berdasarkan fungsi penyusunnya itu ada dua. Yang pertama Ascolicenus atau lisen dengan fungsi divisi Ascomycota. Yang kedua ada Basidiolicenus atau yang kedua ada Basidiolicenus, yaitu lisen dengan fungsi Basidiomycota. Ciri-ciri atau sifat dari licin ini bersifat epifit dan menempel pada batuan serta celah batuan atau yang disebut dengan endofitik. Yang kedua, licin ini mengeluarkan asap licin untuk menghancurkan batuan. Nah, sedangkan cara simbiosisnya itu jamur mendapatkan bahan organik dari ganggang yang dapat berfotosintesis, sementara ganggang itu mendapat air dan mineral yang didapat jamur dari pelindungan kekeringan. Reproduksi licin juga ada dua. Yang pertama reproduksi aseksual menggunakan fragmentasi dan soredia. Nah, soredia itu apa sih? Soredia itu kelompok sel ganggang yang diselubungi oleh limfa jamur dan terdapat pada permukaan tubuh licin. Nah, reproduksi seksualnya itu jamur itu kan membentuk ascokarp dan basidiokarp yang di dalamnya ada spora. Nah, jika sporanya itu bertemu dengan ganggang, maka akan membentuk lumut kerak yang baru. Ini di sini terdapat 3 tipe lumut kerak. Yang pertama krustase, itu licin yang memiliki bentuk seperti kerak atau seperti coret-coret kecil dan pada batang kayu yang sudah mati, misalnya grafis. Ini biasanya kan terdapat pada kayu yang sudah mati. Biasa lihat kan? Itu namanya krustase.
Dan yang kedua itu foliose, itu licin yang memiliki bentuk seperti lembaran daun, pipi, melebar, berkerut, atau bergelombang. Misalnya pada Parmelia, ini namanya adalah Parmelia. Nah, yang ketiga ada frutikose, yaitu licin yang memiliki bentuk seperti semak atau pita yang bercabang banyak, yaitu misalnya pada usnea. Ini juga pada pohon atau batang kayu. Nah, seperti ini aslinya itu licin. Jadi ini bentuknya seperti kayak akar tapi lebih tipis. Nah, manfaat licin itu ada 4. Yang pertama sebagai organisme perintis, yang kedua indikator pencemaran lingkungan, yang ketiga indikator pH, dan yang keempat obat-obatan. Contoh lumut gerak ada Parmelia acetabulum, itu berbentuk lembaran hijau abu-abu di pohon. Yang kedua ada grafis, berbentuk coretan pada pohon. Yang ketiga ada usnea, lumut janggut, itu menggantung seperti rambut dari kulit, bahan obat TBC kalau untuk usnea. Yang keempat itu Cladonia ramifera. Jamur ini lumut kerak ini hidup di salju. Nah, lumut ini juga itu adalah makanan rusa betul. Yang kelima ada Roselia victoria, yaitu indikator asam besar bahan kertas bungkus. Yang keenam ada Centralia islandica, yaitu bahan obat-obatan. Sedangkan ciri dari mycorrhiza, nah mycorrhiza itu berbentuk seperti serabut tambahan akar dengan hifa yang masuk ke dalam akar. Yang kedua itu cara simbiosisnya itu jamur dapat memperluas bidang penyerapan akar tumbuhan. Jadi dia itu menyediakan mineral untuk proses fotosintesis. Sementara fungi itu mendapatkan zat organik hasil fotosintesis. Pengelompokan mycorrhiza itu ada 2. Yang pertama ectomycorrhiza atau hifa yang menembus hanya sampai kulit luar, atau epidermis, misalnya kulit dan akar pinus. Nah, yang kedua itu endomycorrhiza atau hifa yang menembus akar sampai ke korteks, misalnya jamur yang hidup pada akar anggrek dan berbagai jenis pohon. Nah, itu membentuk bercabang-cabang atau yang disebut dengan arbuscula atau seperti ini. Selanjutnya manfaat mycorrhiza. Itu untuk membantu proses penyerapan air dan mineral oleh akar, melindungi akar dari kekeringan, melindungi akar dari infeksi jamur lain, dan merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh nitrogen. Simbiosis mutualisme atau simbiosis yang menguntungkan jamur itu yang pertama pada lumut gerak. Nah, itu contohnya pada alga.
ini dapat bersimbiosis dengan zigomikota, astomikota, dan basidiomikota. Mikorizaa ini juga berbentuk seperti serabut tambah akar dengan hifa yang masuk ke dalam akar. Selanjutnya selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Jadi tugasnya itu kalian harus mengamati jamur-jamur yang sudah ibu tadi ajarkan, dari karakteristik atau ciri atau reproduksi. Kalian bisa mengerjakan di kertas ini. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Sudah semuanya. Nah, yang ibu tanyakan itu dari pengamatan kalian, struktur jamur yang kalian pelajari tadi itu bentuknya sama atau tidak? Beda ya. Apa hal yang membedakan?
Dari pembelajaran ini banyak yang kita dapat bahwa jamur itu sangat beragam dan ada juga yang berada di sekitar kita, bahkan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Materi yang Ibu sampaikan itu sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta di yang jelas itu merupakan